Assalamualaikum. Halo, aku mau update nih. Ini udah hari ke-9 aku ada di Australia. Dan selama 9 hari itu udah catat-catat kira-kira apa aja nih yang kamu butuhkan ketika kamu udah nyampe di Australia for the freaking first time. Jadi kalau misalnya pertama kali datang, hal yang pertama harus dicek itu adalah pertama HP. HP itu tempat kalian mau pesen Uber, pesen makan, cari informasi, melihat arah, melihat jam dan segala macam ya. Nah, masalahnya tuh ternyata ada HP sejak Oktober 2024 itu banyak HP yang memang sangat tidak kompatibel dengan sinyal Australia sehingga nggak bisa menangkap sinyal sama sekali. Jadi benar-benar nol gitu sinyalnya. Nah, aku tuh sebenarnya udah just tip gitu namanya kartu Bilong kayak apa ya kayak XL3 gitu SIM card pas aku di Indonesia kemarin. Jadi aku just tip sama teman aku dan nyampe ke rumah. Aku pikir pas nyampe di Australia tuh ya udah gitu, oh ya udah nih HP aku langsung bisa dipakai. Ternyata HP aku tidak kompatibel guys. Karena pemerintah Australia tuh sudah menghapus sinyal 3G dan sekarang cuma ada sinyal 4G dan 5G aja. Maksudnya sinyal 4G dan 5G juga nggak kompatibel sama HP-nya juga percuma guys. Nah akhirnya aku nggak bisa menghubungi siapapun dan juga apesnya adalah mobile banking aku tuh nggak bisa diakses sama sekali. Ya aku nggak bisa narik duit nih dari BCA. Untungnya aku udah ganti BCA aku jadi tap cash yang memang bisa dipakai di luar negeri. Jadi kalau kalian misalnya punya kartu BCA, ATM BCA sebelum berangkat itu langsung aja ubah kartunya jadi tap. Aku lupa namanya apa gitu ya, bisa tap gitu dan akhirnya kartunya bisa diaktifin dan bisa dipakai buat pembayaran. Beruntung banget aku punya itu. Tapi ya udah, selanjutnya apa? Aku di bandara tuh kayak aku harus pesen Uber gimana? Aku harus ke arah mana? Ke arah rent apartemen aku. Jadi kayak lot of things yang bakalan terjadi kan kalau nggak ada HP. Tapi beruntungnya ternyata di Australia itu semua tempat tuh punya WiFi yang nggak ada passwordnya. Jadi ya kalau sebenarnya kalau misalnya kamu beli paket kuota internet pun beli aja yang paling murah karena ya di mana-mana tuh ada wifi santai aja gitu dan kalian cuma pakai kuota tuh pas kalian di mobil atau pas lagi transport aja gitu jadi ya udah beli yang paling murah ya nih tips nih. Oke, nah selanjutnya apa namanya dari cek-cek HP ya antara kompatibel apa tidak. Aku mau apa ya mau ngasih next selanjutnya ya. Gak bingung. Oke, yang kedua kalian itu wajib kalau udah di Australia itu punya TFN. TFN itu apa? Itu tax file number atau ya kalau di Indonesia namanya NPWP. Nah, NPWP itu wajib kan kalau mau kerja kalian wajib punya. Nah, masalahnya ketika kalian nyampe di Australia, TFN-nya itu cuma akan diberikan ke kalian setelah 2 minggu setelah kalian mengajukan 2 minggu setelah mengajukan ya dan mengajukannya tuh nggak bisa dari luar Australia jadi mereka di take IP kalian nggak bisa mengajukan TFN dari luar Australia jadi pas nyampe itu udah mendarat pesawatnya lagi nunggu barang bikin aja TFN cari aja di Google gimana cara bikin TFN. Nah nanti setelah 2 minggu baru dianterin. Nah ini ngaruh banget nanti ke gaji kalian akan lebih mahal atau lebih murah potongannya gimana ini ngaruh banget jadi please kalau sudah bisa sudah apa ya sudah nyampe langsung bikin TFN oke karena nunggunya memang lama. Selanjutnya itu ada Commonwealth. Commonwealth ini bank ya. Nah, ini juga penting gitu. Kalau misalnya kalian udah nyampe, kalau misalnya bisa request untuk ke bank by Uber kalian. Jadi kan pasti pesan Uber kan mau ke apartemennya. Kalian misalnya request dulu sama Uber kalian, boleh nggak mampir ke minimarket dulu buat beli makanan. Eh, atau ya bikin bank karena ini penting banget guys caranya juga sebenarnya mudah cukup bawa pasport kalian bawa visa juga that's all itu aja dan langsung bisa bikin bank dan nggak ada minimum harus ngasih duit dulu awalnya berapa nggak perlu tuh selanjutnya itu ada untuk kerja ya untuk mencari pekerjaan jadi sebenarnya di Australia ini
lumayan susah-susah gampang untuk cari pekerjaan. Susah mungkin kalau misalnya kalian benar-benar nggak ada link, terus kalian juga nggak ada sertifikasi apa-apa, baru datang dan pure nyari kerjanya di internet atau share-share resume kalian ke toko-toko. Itu mungkin agak susah ya, tapi kalau misalnya kalian punya teman yang bisa merekomendasikan kalian, atau misalnya kalian memang sudah persiapan untuk bikin sertifikat-sertifikat, itu mungkin bakal lebih mudah untuk diterima kerja, karena orang Aussie itu ngelihat dari pengalaman kalian pernah nggak kerja yang sama, atau kalian punya sertifikasi nggak gitu. Masalahnya nih, ya masa baru datang ada pengalaman kerja di Aussie, kan nggak mungkin kan ya guys. Jadi ya udah, mending kalian langsung bikin sertifikasi. Sertifikasi itu ada yang mahal, ada yang murah, jadi tergantung kalian mau kerja apa. Misalnya kalian kerja yang paling enak nih, kerja neni menurut aku ya. Kerja neni itu harus ada Okra Card. Okra Card itu khusus di NT atau Northern Territory. Aku sekarang di Northern Territory, dan bikin Okra Card itu sekitar 80-90 dolar gitu, atau 800 sampai 900 ribu per 3 tahun ya. Jadi ya mahal, tapi ya udah sampai 3 tahun gitu. Dan ini sertifikasi untuk kalian yang kerjanya memegang anak kecil, misalnya nih ini supir bus sekolah, kebersihan sekolah, ya pokoknya nggak ada koneksi sama anak kecil gitu, kalian harus wajib punya Okra Card. Dan menurut aku lumayan penting ya Okra Card ini, karena ya emang aku suka kerjanya yang berhubungan sama anak kecil, dan biasanya emang kerjanya nggak terlalu seberat kerjaan-kerjaan labor gitu. So highly recommended punya Okra Card, tapi balik lagi kalian mau kerja apa gitu ya. Yang kedua ada, aku juga ngambil RSA ini, aku lupa singkatannya apa gitu, tapi ini E-nya itu alkohol. Jadi memang sertifikasi untuk menghandle alkohol gitu. Ya kalau misalnya kalian nggak mau yang kerja ada alkoholnya, ya nggak usah diambil. Tapi berhubung karena kerjaan aku itu di motel yang memang mereka jual alkohol, jadi meskipun aku nggak bersentuhan sama alkoholnya, aku tetap harus punya RSA. Selanjutnya ada food handling. Nah, food handling ini mungkin ketika kalau misalnya kalian mau kerja yang berhubungan sama makanan, kayak waiters, kitchen hand, chef, ya gitu-gitu ya, restoran gitu-gitu. Nah, ini bisa sih kalau misalnya kalian punya food handling, itu bakal bisa membantu kalian untuk mencari kerja di sektor-sektor tersebut. Untuk mengambil sertifikat ini, RSA, RSG, food handling, itu lebih murah dari Okra Card, paling kayak berapa ya, kayak 20 sampai 30 dolar gitu ya, 200-300 ribu lah ya. Itu penting sih. Kemudian adanya police check. Police check ini SKCK ya kalau di Indonesia. Jadi surat kelakuan baik kalian harus cek ke polisi setempat dimanapun kalian berada. Jadi tanya aja bisa nggak bikin police check sama mereka. Aku nggak tahu berapa karena aku belum bikin jujur. Tapi aku bakal bikin dalam waktu dekat pas aku ada waktu atau aku udah gajian pertama kali gitu ya. Nah jadi ya I think itu aja sih yang harus dipersiapkan. Oh, the last, namanya superannuation. Superannuation itu kalau di Indonesia namanya BPJS Ketenagakerjaan, atau pas kalian sudah pensiun atau sudah keluar dari kerjaan kalian tuh bisa dapat duit pensiun. Nah, duitnya dari mana? Ya sama kayak BPJS Ketenagakerjaan, dipotong dari gaji kalian setiap bulan. Nanti potongan ini bisa kalian cairkan ketika kalian sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut gitu. Ini itu highly recommended harus punya ya guys. Kalau nggak punya gawat. Nah, kalian bisa bikinnya di pas kalian bikin bank akun, tanya aja bisa nggak bikin superannuation, atau sebenarnya bisa aja tanya sama tempat kerja kalian, bisa nggak dibikinin gitu. Tapi ya terserah mau minta dibikinin atau bikin sendiri pas kalian bikin di bank, it's up to you guys. I think that's all sih yang harus dipersiapkan. Aku nggak tahu lagi harus butuh apa. Yang pasti kalau misalnya itu yang dokumen-dokumen yang dibutuhkan aja. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung dapat kerja, kalian harus punya satu hal yang paling penting. Aku lupa tadi sebutin. SIM, surat izin mengemudi. Kalau di sini namanya driving license.
surat izin mengemudi itu lumayan mahal menurut aku, dan juga ya pakai tes sama kayak di Indonesia ya, harus tes tertulis, tes tes apa teori ya, tes tertulis atau teori, tes praktek yang pasti, dan juga menunjukkan SIM lama kalian. Nah, sebenarnya dia tuh bisa transfer SIM namanya ya. Jadi kalian di Indonesia punya SIM, misalnya SIM A atau SIM C. Nah, nanti kalian bikin ke Jakarta, cuma bisa di Jakarta, bikin SIM internasional. Nah, nanti SIM internasional ini bisa ditransfer ke Australia. Jadi SIM Australia. Tapi memang banyak syarat dan aku jujur aku belum bikin. Aku mau bikin tapi belum aku bikin, nanti mungkin aku bikin videonya gimana caranya. Yang pasti yang aku tahu informasinya segitu aja soal SIM. Nah, masalah nih beberapa kerjaan itu wajib banget gitu loh kalian harus punya SIM di situ. Jadi complicated kan ya? Ya gimana? Kalau misalnya kayak aku tuh nggak apa ya, aku punya SIM A sama SIM C tapi aku nggak lancar bermobil karena aku lebih terbiasa sama motor gitu. Jadi ya udah mungkin aku di Aussie ini akan pakai motor aja kali ya. Cuma ya belajar lagi lah rulesnya karena emang mau pakai motor pun ya tetap harus transfer SIM gitu. I think that's all informasinya dari aku. Semoga membantu untuk kamu yang baru akan nyampe di Australia. I hope you're enjoy the process. Ini iya complicated dan overwhelmed banget, terutama buat aku karena aku ya gak, apa sih duitnya tipis ya karena baru datang. Terus apa namanya banyak device aku yang rusak mendadak dan lain-lain. Pokoknya butuh duit dadakan. Dan aku gak punya duit, jadi itu kayak cukup overwhelmed buat aku. But so far so good. Ini aku cerita deh 9 hari ini apa aja yang terjadi di video berikutnya. Bye bye, thank you.